Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, saya coba izin share screen untuk menampilkan. Oke, jadi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pagi hari ini, siang ya ampun semangat pagi Bu Win, saya masih sepertinya pagi. Pagi. Baik, Bapak Ibu, siang hari ini nanti kita akan dibersamai dengan motivator kita, pemenang juara 1 guru berprestasi tingkat nasional untuk sekolah dasar pada tahun 2018. Nah, untuk melihat seperti apa sosok motivator kita akan lihat ya, ada video yang bisa kita sama-sama saksikan, Bapak Ibu. Sudah terlihat videonya ya? Terlihat, boleh diperbesar mungkin. Oke, bentar. Kalau dari namanya udah ketahuan ya, berarti dari Jogja. Salah ya. Pak Iketut Budiarsa. Kisah dan tauladan orang-orang hebat memantapkan pilihan. Ditambah bekal untuk mengabdi dan mendidik yang diberikan oleh ibu, menguatkan tekad untuk menjadi guru sebagai profesi. Menjalani profesi yang mulia ini, saya ingin agar anak didik mampu menemukan jati dirinya, menjadi manusia yang tidak tergantung kepada orang lain, namun mampu berdiri pada kekuatan sendiri. Untuk itu, saya menerapkan sebuah proses belajar yang menyenangkan di dalam kelas. Ada kalanya saya hadir sebagai guru, terkadang sebagai orang tua. Juga bisa jadi teman bagi siswa maupun siswi. Dan nampaknya peserta didik menyukainya. Mengabdi pada dunia pendidikan yang di dalamnya turut menjadi bagian dalam upaya mencerdaskan bangsa ini, tak semata hanya mencari materi. 9 tahun mengabdi, aktif dalam berbagai kegiatan, bersyukur atas apresiasi yang saya terima, termasuk pencapaian dalam ajang kompetisi guru berprestasi. Berangkat sebagai perwakilan guru SD Negeri 12 Tawukuri, saya ikuti jenjang kompetisi ini mulai dari tingkat kota, lalu tingkat provinsi, dan berjuang di tingkat nasional. Maju dengan kesungguhan, totalitas, doa, dukungan para pihak yang tak terhingga, serta portofolio yang mungkin menjadi nilai plus, hingga Tuhan memberi ketentuan yang terbaik buat saya di ajang ini. Saya sangat sadar, ini bukan semata prestasi saya. Tanpa dukungan murid-murid, rekan sejawat, maupun atasan, saya tak akan mampu meraihnya. Dukungan keluarga juga menjadi hal yang penting, terutama anak-anak yang menjadi semangat untuk meraih yang terbaik. Dan di hadapan para juri, metode air kejujuran yang saya presentasikan pun mendapat apresiasi positif. Keberadaan air kejujuran di kelas kami tidak hanya sekedar sebagai minuman pelepas dahaga, namun juga terkandung nilai-nilai, yaitu wirausaha, gotong royong, kebersamaan, peduli lingkungan, dan masih banyak nilai-nilai. Jadi bukan prestasi semata yang membanggakan, namun hasil dan manfaat yang telah dinikmati bersama-sama oleh seluruh anggota kelas juga membuat saya bersyukur. Dan pastinya predikat guru berprestasi ini tak membuat saya berhenti memikir prestasi yang lebih tinggi lagi. Selain itu, saya juga masih mempunyai mimpi yang memiliki kekuatan kecil di mana anak-anak bisa mengekspresi sendiri. Saya selaku kepala sekolah SD 12 Tawukuri tentunya merasa bangga. Semoga Pak Budi bisa mengulas kepada guru-guru yang ada di SD 12 Tawukuri utamanya, supaya pendidikan yang satu aja gak suaranya gak bisa semakin maju. Kita berharap Pak Budi dapat memberikan imbas ilmu
tentunya kepada guru-guru yang lainnya. Saya Pak Budi Udah. muncul di Kota Denpasar yang dimana untuk tentunya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota Denpasar. Yang pertama, saya sangat merasa. Sebentar, izin Bapak Ibu, saya lupa belum masuk ke YouTube. Ini sayang kalau nggak dipublikasi. Bentar Bapak Ibu ya, sebentar. Bangga. Sebentar ya. Wah, jadi kemana-mana, bahaya nih. Sebentar. Sebentar. Baik, saya ulangi Bapak Ibu, mohon maaf. Kisah dan tauladan orang-orang hebat memantapkan pilihan. Ditambah bekal untuk mengabdi dan mendidik yang diberikan oleh ibu, menguatkan tekad untuk menjadi guru sebagai profesi. Menjalani profesi yang mulia ini, saya ingin agar anak didik mampu menemukan jati dirinya, menjadi manusia yang tidak tergantung kepada orang lain, namun mampu berdiri pada kekuatan sendiri. Untuk itu, saya menerapkan sebuah proses belajar yang menyenangkan di dalam kelas. Ada kalanya saya hadir sebagai guru, terkadang sebagai orang tua. Juga bisa jadi teman bagi siswa maupun siswi. Dan nampaknya peserta didik menyukainya. Mengabdi pada dunia pendidikan yang di dalamnya turut menjadi bagian dalam upaya mencerdaskan bangsa ini, tak semata hanya mencari materi. 9 tahun mengabdi, aktif dalam berbagai kegiatan, bersyukur atas apresiasi yang saya terima, termasuk pencapaian dalam ajang kompetisi guru berprestasi. Berangkat sebagai perwakilan guru SD Negeri 12 Tawukuri, saya ikuti jenjang kompetisi ini mulai dari tingkat kota, lalu tingkat provinsi, dan berjuang di tingkat nasional. Maju dengan kesungguhan, totalitas, doa, dukungan para pihak yang tak terhingga, serta portofolio yang mungkin menjadi nilai plus, hingga Tuhan memberi ketentuan yang terbaik buat saya di ajang ini. Saya sangat sadar, ini bukan semata prestasi saya. Tanpa dukungan murid-murid, rekan sejawat, maupun atasan, saya tak akan mampu meraihnya. Dukungan keluarga juga menjadi hal yang penting,
terutama anak-anak yang menjadi penyemangat untuk meraih yang terbaik. Dan di hadapan para juri, metode air kejujuran yang saya presentasikan pun mendapat apresiasi positif. Keberadaan air kejujuran di kelas kami tidak hanya sekedar sebagai minuman pelepas dahaga, namun juga terkandung nilai-nilai, yaitu wirausaha, gotong royong, kebersamaan, peduli lingkungan, dan masih banyak nilai-nilai lain. Jadi, bukan prestasi semata yang membanggakan, namun hasil dan manfaat yang telah dinikmati bersama-sama oleh seluruh anggota kelas juga membuat saya tersenyum. Dan pastinya, predikat guru berprestasi ini tak membuat saya berhenti mengukir prestasi yang lebih tinggi lagi. Selain itu, saya juga masih mempunyai mimpi yang yaitu ingin memiliki sebuah tempat kecil di mana anak-anak bisa mengekspresikan diri agar dunia melihatnya. Saya selaku Kepala Sekolah SD 12 Beturi tentunya merasa bangga. Semoga Pak Budi bisa mengumas kepada guru-guru yang ada di SD 12 Beturi utamanya, supaya pendidikan yang ada di SD 12 Beturi ini bisa semakin maju. Kita berharap Pak Budi Arso dapat memberikan imbas ilmunya kepada guru-guru yang lainnya, supaya Pak Budi Arso berikutnya ini akan muncul di Kota Denpasar yang lebih banyak untuk tentunya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota Denpasar. Yang pertama, saya sangat merasa bangga karena memang dari guru kami Pak Ketut Budiarto ini menjadi satu guru berprestasi di tingkat nasional. Kami sangat berharap sekali kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, mari kita mulai berkarya, mari kita mulai berinovasi. Kalau perlu, dunia pendidikan pun atau dunia sekolah pun harus memiliki innovation center untuk kemajuan Indonesia ke depan. Baik, demikian Bapak Ibu profil pemateri kita siang hari ini, Bapak Ketut Budiarso MPD yang menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat nasional pada tahun 2018. Baik, selamat siang Pak Ketut, Pak Budi deh. Ya, selamat siang Mbak Bu Rus. Oke, siap. Di sana sudah pukul setengah berapa nih Pak? Setengah 3 ya Pak? Setengah 3 sore Ibu. Setengah 3 sore ya di Bali. Baik, jam dengan waktu Indonesia bagian Barat. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya untuk kemudian bisa berbagi sharing ilmu dengan kami dalam kegiatan sebenarnya uji coba produk untuk tetap melanjutkan penelitian yang 2 tahun yang lalu tentang model pendampingan program guru berprestasi. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk memulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak Pak Budiarto serta Bapak Kepala Sekolah. Di sini ada Pak Wahyu selaku Kepala Sekolah dari SD Ciawi, SD Amaliyah Ciawi Bogor, yang merupakan mitra penelitian dalam penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Kemudian partner saya, peneliti di PT-UPT ini, Ibu Dr. Widyasari. Baik Bapak Ibu, berkali-kali mungkin kita sudah bersama dengan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama menyampaikan tentang model pendampingan program guru berprestasi, diantaranya pada sesi yang lalu kita sudah juga membersamai Bapak Ibu untuk bagaimana melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian media pembelajaran dan pembuatan modul. Nah, pada siang hari ini kita dibersamai oleh
motivator yang memang menjadi user dalam program Guru Berprestasi ya. Pak Budi ini adalah mungkin yang menjadi contoh bagi kita bagaimana kemudian menjadi guru berprestasi. Nah, pada siang hari ini nanti Pak Budi akan bersama-sama dengan kita untuk membersamai Bapak Ibu terkait bagaimana mengimplementasikan public speaking sebagai salah satu kriteria guru berprestasi. Tentunya dengan melalui public speaking ini saya kira ini menjadi salah satu salah satu tools untuk kita semua bagaimana kita bisa menjadi seorang pendidik, mungkin menyampaikan ilmu dan mungkin banyak hal yang kemudian bisa kita sampaikan melalui public speaking yang baik. Baik, Bapak Ibu, saya tadinya mau share screen untuk biodata, tapi sudah 13.30, khawatir nanti waktu saya kelamaan, dan saya sayang nanti Pak Budinya terlalu sedikit waktunya, maka tidak apa-apa ya, nanti biar Pak Budi bisa mau share screen sama Pak Budi atau dengan saya? Saya boleh minta tolong dengan Bu Rusi yang men-share screen sehingga saya bisa masih lihat layar teman-teman seperti itu. Kemudian di laptop saya lagi bermasalah sepertinya ini, background-nya saya tidak bisa ganti, Bu. Minta tolong, Bu ya. Untuk PPT yang sudah saya kirim tadi, Bu, yang share screen kan. Siap. Sebentar sebelumnya ini saya live YouTube dulu Bapak Ibu bentar ya. Oh, salah. Oke, sorry. Karena dimasukkan karena saya mau share screen, jadi mau dimasukkan dulu ke YouTube, agak lama bentar Bapak Ibu. Atau Bu Widya dapat materi kah dari saya? Untuk bisa saya. Baik, Bu Rus, seperti yang materinya seperti yang saya kirim. Nah, mungkin untuk efektifnya waktu, kalau sudah saya boleh saya memperkenalkan diri saja dulu, nggih. Oke, boleh, sampai silakan. Nah, betul. Baik, silakan Pak Budi, boleh silakan sambil saya untuk on YouTube ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, Rahayu. Ibu Rus dan Ibu Widya yang saya hormati, serta mohon izin saya lupa tadi nama sekolahnya, Pak Wahyu boleh bantu menyebutkan nama sekolahnya? SD apa ini atau? Mohon izin Bapak Wahyu, nama sekolahnya boleh Amalia, saya tahu? Nama sekolahnya SD Amalia, Bapak. Oh, SD Amalia, Bapak Ibu guru semua yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa diberi kesempatan untuk berbagi ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bu Rus, mungkin sifatnya saya berbagi dalam kesempatan ini pengalaman seperti itu. Tentu saya meyakini Bapak Ibu guru di sini memiliki pengalaman lebih jauh daripada saya, juga lebih hebat. Namun saya mendapat kesempatan di tahun 2018 mengikuti ajang pemilihan guru berprestasi mewakili Bali di tingkat nasional. Nah, kebetulan juga di saat itu saya memperoleh juara 1. Nah, untuk itu mungkin siang ini saya akan hanya berbagi sebatas guru berprestasi. Nah, nanti berbagi tips sedikit tentang pentingnya public speaking yang dimiliki oleh seorang guru, baik itu mengajar, kemudian ketika kita mengikuti ajang perlombaan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Nah, yang terpenting mungkin tips terpentingnya adalah menjadi public speaking seorang guru, seperti itu. Nah, Ibu Rus, apa bisa dicek? Oke. Atau coba saya share screen, Bu ya? Boleh, Bu?
Pak Budi sudah bisa share screen, mangga. Oke, saya coba Bu ya, sepertinya Bu Urus ada. Oke. Apakah PPT saya sudah terlihat, Ibu? Sudah terlihat Pak Budi. Iya, Oke, terlihat baik. Pak Budi. Bisa ya? Bisa saya. Oke, sorry. Saya counting juga. Oke, terus Pak Budi. Cuma nanti karena saya tidak melihat melihat tampilan layar peserta, mohon kerjasamanya dalam proses ini untuk saling komunikatif seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi. Kalau saya yang share screen juga boleh Pak Budi? Oh, boleh, sudah bisa Bu ya? Sudah. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu. Di peserta saya melihat ada 37 ya, sampai saya tambah Bu Lydia, jadi lumayan banyak tenaga pendidik di sini. Sekali lagi salam kenal. Saya minta kesepakatannya bahwa pada siang ini saya tidak menggurui ataupun mengajari Bapak Ibu di sini. Kita sepatnya sharing seperti itu. Nah, ini profil saya. Saat ini saya adalah, nama saya Iketut Budi Arse. Saat ini bertugas di SD Negeri 26 Pemecutan namanya, di Denpasar, Bali. Dan sejak tahun 2020 kemarin saya sebagai pelaksana tugas. Slide berikutnya, Bu. Boleh diataskan. Nah, kita awali langsung dengan mengajak rekan-rekan guru untuk terlibat dalam diskusi hari ini. Ya, sekali lagi saya bukan seorang motivator, tapi kesempatan ini kita jadikan ajang sharing, berbagi, saling bertukar pendapat, pikiran. Nah, siapa tahu nanti kita mendapatkan sebuah pengalaman yang dapat kita gunakan atau sebagai motivasi ke depannya kita sebagai seorang pendidik. Nah, kita awali dulu dengan refleksi. Di mana Anda berada saat ini, mengapa Anda memilih nomor tersebut? Nah, jika gambar ini adalah menunjukkan karakter kepribadian kita, di posisi manakah karakter itu berada? Nah, mohon berkenan Bapak Ibu, guru atau semuanya mengechat di kolom chat menggambarkan perasaan yang sesuai dengan karakter gambar yang tampil tersebut. Saya persilahkan di kolom chat, mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Sebenarnya belum. Nah, lagi sekali kita coba refleksi dulu yang menggambarkan kondisi kita saat ini. Kira-kira yang mana sih kondisi kita saat ini? Apakah mungkin Anda, saya sedang di posisi nomor 7 saat ini. Saya lagi di posisi nomor 3 saat ini. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu guru, ada enggak di sini yang berkenan untuk menyampaikan perasaannya, menunjukkan sedang ada di posisi mana? Nah, kalau belum ada di kolom chat, mungkin boleh saya yang ditunjuk aja Pak Budi. Oke, ya benar. Boleh saya tunjuk satu orang yang hari ini saya lihat di layar yang nampak ada Ibu Aisyah Tariah. Boleh di open mic, Ibu? Atau Ibu Erlina, ini di deret nama muncul di awal, ada Ibu Aisyah Tariah dan Ibu Erlina Sudirman. Mohon izin Ibu, boleh minta pendapatnya. Jika melihat gambar seperti yang ada di tampilan ini, kira-kira yang mana menggambarkan posisi Ibu? Boleh Ibu di open mic dulu?
Sepertinya nomor berapa ya? Nomor Nggak 10 apa-apa, Bu. kali. Oh, nomor 10. Kira-kira apa alasannya, Ibu? Saya bisa apa ya? Apa ya? Nggak apa-apa, Ibu. Tidak ada Dengan salahnya. leluasa, Hmm. saya bisa leluasa apa ya? Melakukan aktivitas Mm-mm. tanpa ada yang mengganggu gitu kali. Oh gitu, ya luar biasa. Ya enggak apa-apa, itu menggambarkan perasaan Ibu. Jadi Terima bebas, kasih gitu kan. Ibu Itu kan soalnya Erlina. gambarnya gambar saya bebas. Jadi saya bebas memilih Bebas. ke depan saya mau seperti apa gitu maksudnya. Iya, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu Erlina. Mungkin Sama. boleh minta tolong dengan Ibu Dewi Ratnasari bisa menyampaikan pendapatnya. Kira-kira kalau sesuai karakter gambar itu Ibu menunjukkan perasaan yang mana hari ini, saat ini sih. Nggak apa-apa, kita ini merefleksi namanya. Sepertinya Ibu Dewi kendala sinyal ya. Nah, di sini nampak di layar Bapak Yusuf. Boleh minta pendapatnya Bapak? Di open mic dulu. Bapak Yusuf Munajab. Oh. Oke. Oke. Ya, silakan Ibu. Oke, silakan Ibu. Saya foto nggak? Ini udah saya nggak ke. Ya. Iya Bapak, mohon maaf barusan jaringannya kurang bagus ya, saya tiba-tiba keluar. Mohon sudah maaf Ibu, sudah jelas. Bapak, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk merefleksikan dari gambar yang Bapak sajikan di PowerPoint ini. Insya Allah saya memilih nomor 11 dan 12 mungkin ya, di mana gambar tersebut saya ingin selalu bersama dengan teman ketika ada sesuatu yang ingin saya pecahkan atau saya ingin mencari solusi, saya berada dengan teman sejati saya, Bapak, seperti itu. Karena saya tidak bisa hidup sendiri, harus ada teman yang saling menguatkan. Kemudian teman yang saling mengingatkan, kemudian teman yang selalu memberikan support agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Bapak. Wah, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu Dewi untuk pendapatnya dan sharingnya. Baik, Bapak Yusuf sepertinya sudah mulai stabil di kameranya. Boleh berbagi sedikit Bapak, biar ada perwakilan guru laki-laki yang menggambarkan posisi Bapak saat ini yang mana? Terima kasih Bapak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya ini lihat gambarnya kalau di HP kecil ya, harus dekat kecil banget. Ya. Iya. Iya Pak. Ya, kayaknya saya kalau di gambar ini memilih angka 4 Pak. Angka 4. Boleh tahu kenapa Bapak alasannya? Iya. Soalnya masih banyak cita-cita, masih banyak perjuangan untuk meraih ke atas seperti itu. Wah, iya. Baik. Luar biasa Bapak. Mungkin jadi akan menentukan. Pak, singkat. Baik, terima kasih Bapak Yusuf untuk sharing pendapatnya, refleksi hari ini luar biasa. Semua tentu memiliki perasaan ya, ingin kemana, sedang begini tadi Bu Dewi, saya ingin kerjasama atau kolaborasi, itu luar biasa sekali. Nah, ini menunjukkan sebuah kondisi awal bahwa Bapak Ibu sudah memiliki visi mau kemana kita hari ini. Nah, seperti itu. Nah, karena belum mampu mencakup semua, saya mohon izin slide berikutnya mungkin ditayangkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu,
tadi saya sudah perkenalkan diri tentang pendidikan. Saya itu mulai dari SD sampai SMP itu di Bali ya. Saya dari Bali. Siapa tahu Bapak Ibu pernah ke Bali, nanti bisa diinfo ke saya atau kita bisa sharing secara langsung gitu jika Bapak Ibu ke Bali, karena sekarang sudah mulai dibuka ya Bali itu pelan-pelan sedikit pariwisatanya. Kemudian dan baru saja saya juga telah menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Ganesha. Boleh lanjut Bu ke slide berikutnya. Nanti saya mungkin lebih banyak ajak Bapak Ibu sharing ya, seperti itu. Nah, untuk pengalaman mengajar, saya mulai sejak dari 2006 itu sudah ketika kuliah sambil membina sebagai pembantu pembina pramuka. Awalnya ikut-ikut pembina numpang gitu, biar tahu bagaimana teknik-teknik mengajar. Tamat di 2 PGSD di tahun 2007, saya menjadi guru honorer di SD Negeri 3 Ubung namanya. Selanjutnya di tahun 2009, saya baru diangkat sebagai guru PNS di SD Negeri 12 Daupuri, dan sejak tahun 1 Desember kemarin 2020 ditugaskan sebagai PLT Kepala Sekolah di SD Negeri 26 Pemecutan. Nah, itu pengalaman mengajar yang saya miliki. Lanjut ke slide berikutnya, Ibu. Nah, kembali. Jadi seperti yang saya bilang tadi, inginnya sih sharing pada malam ini. Nah, untuk itu karena sharing sifatnya tidak hanya dari saya aja, harapannya dari peserta pun dapat interaktif. Karena nanti kita akan berbicara tentang public speaking di sini. Tentu keterampilan berbicara itu yang diperlukan. Nah, jadi selanjutnya saya minta pendapat kembali sebelum saya lanjutkan apa yang akan kita bahas. Kita mulai setelah posisi kita di mana, yuk kita ingat kembali ketika kita sekolah dasar. Ibu Bapak saat ini adalah guru sekolah dasar, di sekolah dasar, tentu pernah ketika ketika kita sebagai siswa di sekolah dasar memiliki guru yang paling diingat. Nah, adakah dari Bapak Ibu yang berkenan berbagi siapa guru yang paling diingat ketika sekolah dasar? Nah, jika ada yang berkenan, boleh ketik di kolom chat atau raise hand atau langsung open mic. Nah, sebelum saya tunjuk. Oke. Oke. Silakan, apakah ada yang berkenan? Atau boleh saya diberi kesempatan untuk menunjuk mungkin sehingga jalan diskusinya kita dapat berjalan dengan baik. Jadi saya coba akan urut dari atas. Ada di sini Ibu, nah yang hidupin kamera di sini ada Ibu Aisyah Tariah. Nah, selamat sore Ibu. Mungkin berkenan open mic, berbagi siapa guru yang paling diingat ketika Ibu waktu sekolah dasar. Silakan Ibu. Sepertinya Ibu ada gangguan pada... Nah, ini ada di kolom chat yang memberikan pendapat. Bapak Wahyu, Ibu Erlin Sudirman. Boleh Ibu Erlin open mic sedikit berbagi bahwa guru yang paling diingat namanya Bapak Ali Susanto. Berkenan Ibu Erlin untuk open mic, mungkin berbagi alasannya kenapa. Ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Ibu menulis di kolom chat, Pak Ali Susanto adalah guru yang paling Ibu ingat ketika sekolah dasar. Apakah benar Ibu? Benar. Oke, boleh Ibu ceritakan sedikit alasan kenapa Ibu punya kenangan sampai diingat Bapak? Alasannya Pak Ali Susanto itu selalu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapat.
pada saat anak sedang melakukan pendidikan, dia selalu bertanya, siapa yang mau menjawab atau bertanya. Nah, pada saat ada anak yang tidak mau bertanya, dia justru meminta anak tersebut bertanya. Sampai anak-anak tersebut kan yang asalnya tidak konsentrasi jadi konsentrasi karena diminta oleh Pak Ali Susanto tersebut untuk bertanya. Jika ada yang tidak mau bertanya, justru Pak Ali itu bertanya kepada anak tersebut. Jadi yang terkesan di pikiran saya pada saat diajar Susanto, kita itu kalau mau belajar sama dia, dan anak jadi yang apa ya, yang asalnya tidak mau berbicara pun karena ada peraturan kalau tidak mau bertanya ditanya, jadi semua aktif dalam kegiatan pembelajaran itu, Pak. Itu sangat berkesan sekali. Jadi yang pendiam pun akhirnya dia mau berbicara dan mau bertanya dan menjawab pertanyaan dari Ali itu. Wah, itu Ibu sampai ingat sampai saat ini dengan cara guru SD-nya Ibu mengajar seperti itu, luar biasa sekali, Bu, ya. Luar biasa, Ibu. Yang pendiam pun akhirnya mau berbicara, itu yang saya salut ya. Yang saya mungkin sampai saat ini terkadang saya terapkan pada anak didik saya, bahwa anak yang diam itu bukan berarti dia tidak bisa berbicara, tapi mungkin tidak diberi kesempatan oleh guru. Iya. Jadi luar biasa sekali, Ibu. Terima kasih Ibu Erlin sudah mau berbagi atas nama Pak Ali Susanto. Dengan cara beliau mengajar itu memberi kebebasan dan kesempatan ke semua anak. Artinya setiap anak itu yang diam pun berani mengungkapkan pendapat dan mendapat kesempatan mengungkapkan. Begitu saya poin dapat, Ibu, ya. Betul. Luar biasa. Sangat menginspirasi Pak Guru tersebut. Mungkin saya minta pendapat lagi satu, Ibu Guru. Nah, Ibu Siti Nur Faridotul. Beliau menyebutkan di sini Ibu Erni Handayani. Boleh Ibu Siti berbagi alasannya kenapa sangat mengingat Ibu Erni Handayani? Selamat siang, Ibu Siti. Ya, selamat siang, Pak Budi. Silakan Ibu. Saya. Ya, jadi Bu Erni itu kan waktu itu jadi wali kelas 4 saya ya, Pak. Ketika masuk ke kelas 4 kan suka ada post-test, pretest. Nah, ketika itu saya ditanya kelas 3 kemarin ranking berapa. Nah, dari situ tuh saya tuh selalu disebut namanya gitu, Pak. Iya. Ya, jadi sampai sekarang keinget terus dan sekarang juga sering ketemu gitu. Oh, luar biasa ya. Jadi padahal hanya sederhana disebut nama, kita merasa gimana sih ya sebagai seorang anak Wahyu? Apakah Ibu ada ide menerapkan itu kepada anak didik saat ini? Apakah Ibu ada meniru enggak seperti itu pola itu? Ketika saya memanggil anak, saya selalu memanggil dengan namanya. Jadi sehingga si anak itu tuh merasa bahwa saya tuh dikenal loh oleh guru itu. Merasa dihargai. Padahal gitu. Sifatnya sederhana sekali, tapi kita ingat Ibu Siti itu ingat dengan gurunya, luar biasa sekali, Ibu. Semoga ya apalagi Bu Guru itu masih saat ini, semoga beliau dalam keadaan sehat semua. Amin. Nah, itu tentang guru. Nah, sekarang kita coba ke kepala sekolah. Siapa mau berbagi mungkin ingat, bolehlah dari SD sampai SMA, sosok seorang pemimpin kepala sekolah yang paling berkesan atau diingat yang bagaimana kira-kira? Mungkin ada yang mau berkenan berbagi di kolom chat atau langsung open mic. Nah, ini kita terapkan merdeka ya. Atau boleh saya minta pendapat Bapak Wahyu. Pak Wahyu, boleh minta pendapatnya Bapak terkait dengan siapa kepala sekolah yang paling berkesan atau diingat? Nah, baik Bapak, untuk saya pribadi mungkin saya lebih dulu ketika masih SD terkesan dengan Pak Tarjo namanya Pak.
Pak Tarjo, Pak Tarjo ya. ini memang orang Jawa kebetulan. Kemudian yang saya tahu beliau dalam beraktivitas sebagai kepala sekolahnya datang itu selalu pagi, Pak. Jadi sebelum muridnya datang, dia tuh sudah standby di depan, kemudian menyambut kami. Sampai dengan pulang pun memang beliau ada, kami kalau memang ada ketemu atau lewat itu beliau selalu standby dan selalu ada, Bapak, kalau seperti itu. Iya, jadi karena beliau datang paginya itu, Bapak, jadi saya setiap hari ngelihat beliau, jadi ya mungkin ini kepala sekolah yang sekira cukup bagus dan ideal ketika masa itu, saya seperti itu, Bapak. Itu saja barangkali Bapak yang membuat saya terkesan kepada kepala sekolah yang luar biasa. Jadi satu poinnya disiplin beliau juga menginspirasi Bapak ya. Apalagi sekarang Betul, saya Bapak. sepertinya melihat Pak Wahyu ini adalah kepala sekolahnya seperti itu di sini saat ini. Betul, Bapak. Kebetulan saya menjadi kepala sekolah kebetulan. Oh iya, terima kasih Bapak. Ya, mungkin untuk sharing berbaginya seperti ini nanti bisa dalam sesi berikutnya kita akan lihat. Jadi pada intinya kita pasti memiliki sosok-sosok yang menginspirasi yang selalu kita ingat. Nah, apalagi itu adalah guru-guru kita. Waktu dari apakah SD, apakah dari sosok pemimpin kepala sekolah, itu biasanya memberikan sosok-sosok. Demikian pula sebenarnya saya pun memiliki. Nah, di slide berikutnya boleh, Ibu? Nah, seperti halnya tadi Bapak Ibu cerita, saya mungkin juga memiliki beberapa figur yang bisa kita teladani, tapi bagaimana pendapat tokoh tentang guru itu tentu kita patut cermati. Dari Pak Presiden, kemudian Mas Menteri, Pak Dirjen, kita mengatakan bahwa guru itu adalah sosok-sosok yang saat ini tidak bisa digantikan teknologi. Kehadiran Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, seperti halnya dari Pak Presiden, guru itu bukan hanya sebuah pekerjaan, tetapi guru adalah menyiapkan sebuah masa depan. Nah, Mas Menteri juga mengatakan bahwa teknologi adalah hanya tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itulah esensinya. Pak Dirjen juga mengatakan teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik. Slide berikutnya. Nah, dari pendapat itu, saya juga memiliki pengertian bahwa tentang guru itu apa sih? Nah, di slide berikutnya, saya juga menjelaskan bahwa mengutip pendapat dari Ki Hajar Dewantoro. Bapak pendidikan kita, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Hari ini saya mungkin berbagi kepada Bapak Ibu, ya bolehlah mungkin dianggap sebagai guru, atau mungkin saya menyempatkan diri sebagai sharing teman antar guru seperti itu. Nah, kita tidak hanya belajar di sebuah ruangan saja. Nah, sekarang contohnya kita belajar dari rumah masing-masing secara virtual seperti ini. Setiap rumah menjadi sekolah. Nah, ini pemikiran beliau dulu, hari ini terjadi seperti saat itu. Nah, semua tidak menutup kemungkinan. Berikutnya, Bu, di slide berikutnya. Nah, jadi menurut saya sendiri, guru itu adalah pembelajar yang membelajarkan. Nah, ada kutipan di Sekolah Merdeka itu mengatakan bahwa semua murid itu semua guru. Seperti itu. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mohon izin saya berbagi. Nah, tadi sudah saya tampilkan video tentang perjalanan saya menjadi guru berprestasi. Nah, bagaimana menjadi guru berprestasi? Sekali lagi, saya hanya berbagi saat ini, tidak maksud menggurui atau menyombongkan diri seperti itu. Boleh slide berikutnya, Ibu? Nah, kegiatan yang pernah saya ikuti adalah ajang pemilihan guru berprestasi. Guru berprestasi itu adalah guru sekolah dasar yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional yang mampu memenuhi standar nasional pendidikan. Memiliki kinerja yang melebihi guru lain. Nah, ada kata melebihi guru lain. Memiliki berkarakter mulia dan menjadi suri teladan bagi siswa, sama guru, serta masyarakat. Ketika itu dicanangkan bahwa guru mulia karena karya. Jadi ketika guru itu memiliki karya, maka guru dianggap akan menjadi guru-guru yang mulia. Karena karyalah guru itu mulia. Karena mulia guru itu karena karya-karyanya. Nah, pada pemilihan guru berprestasi,
karya-karya apa saja yang dapat diakui. Ada teknologi tepat guna, ada karya seni, ada karya sastra, ada inovasi, penulisan buku, prestasi olahraga, pengembangan keprofesian, kemudian dan portofolio nantinya. Nah, lanjut Bu. Saya ingin bercerita sedikit kepada alur mengikuti kegiatan guru berprestasi. Nah, bagaimana saya mengikuti ajang pemilihan guru berprestasi waktu ini? Itu mulai dari sekolah saya dipilih. Ditunjuk diskusi Bu Kepala Sekolah melihat bahwa akan ada pemilihan guru berprestasi di tingkat kecamatan. Nah, dilihat kompetensi dan gini didukung. Oh, Pak Budi, tolong tahun ini maju di tahun 2018. Kemudian saya mengikuti seleksi di tingkat kecamatan, kota, provinsi. Nah, dari semua itu syukur saya diberi kesempatan meraih juara 1. Kemudian selanjutnya mewakili Bali ke ajang tingkat nasional. Seperti itu di tahun 2018. Lanjut Ibu. Apa sih syarat menjadi seorang guru berprestasi? Nah, syaratnya ada hampir 3. Pertama, akademik. Guru sesuai undang-undang kan disebutkan bahwa minimal sarjana atau S1 atau diploma 4 sesuai dengan mata pelajaran di sekolah dasar. Berikutnya memiliki sertifikat pendidik, sedangkan syarat administrasi lainnya adalah guru sekolah dasar tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi guru yang sebagai kepala sekolah tidak boleh diperkenankan mengikuti guru berprestasi. Kemudian aktif melaksanakan proses pembelajaran, tidak pernah dikenakan hukuman, dan melampirkan rekomendasi dari kepala sekolah, bupati maupun gubernur. Sedangkan syarat khususnya adalah membuat portofolio. Nah, apa itu portofolio? Mungkin lagi sebentar kita sharingkan. Membuat dan menyerahkan karya tulis ilmiah. Nah, jadi di sana syaratnya menulis. Kemudian mengumpulkan portofolio tadi adalah aktivitas-aktivitas apa yang diikuti ketika menjadi guru. Nah, seperti itu dikumpulkan menjadi portofolio yang sesuai dengan ada petunjuknya. Kemudian memiliki penilaian kinerja guru. Minimal harus dalam guru ini kategori baik. Kemudian membuat video pelaksanaan pembelajaran, di dalamnya ada RPP-nya, silabusnya, dan pelaksanaan merekam apa penjelasan daripada kegiatan yang kita laksanakan. Nah, selanjutnya, selain aktif di sekolah sebagai seorang guru, guru berprestasi juga diharapkan memiliki pengalaman organisasi di luar keguruannya. Nah, kebetulan saya ketika saat itu memiliki beberapa pengalaman organisasi, mulai dari HMUPP ketika mahasiswa, kemudian kelompok kepemudaan namanya Seketruni di Bali, kemudian tergabung di SEKA Guru Peduli Lingkungan, pelatih pembina pramuka, kemudian ada di Air Institute, belajar tentang menulis jurnal, kemudian bergabung di komunitas guru berbagi Denpasar, diikutkan menjadi pengurus di kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Denpasar, dan saya juga sebagai anggota salah satu organisasi profesi yaitu PGRI. Berikutnya. Nah, selain aktif berorganisasi, saya juga sebelum mengikuti guru berprestasi, mengikuti beberapa ajang-ajang pemilihan atau kegiatan-kegiatan lomba yang diadakan oleh kementerian, P4TK, apapun secara aktif mengembangkan keprofesian. Nah, awalnya tidak tahu akan menjadi guru berprestasi, tetapi beberapa kesempatan yang disediakan oleh baik kementerian maupun lembaga-lembaga kependidikan terkait dengan pengembangan keprofesian guru, saya coba ikuti. Nah, itu mulai di tahun 2015 ada namanya simposium guru, saya mendapat kesempatan sebagai penyaji 10 besar terbaik. Kemudian di tahun 2016 pun ada Olimpiade Guru. Nah, saya juga ingin mencoba-coba sesuatu itu, akhirnya berhasil menjadi wakil Bali, finalis 4 besar, sehingga bisa mewakili Bali juga saat itu. Kemudian ikut lomba inovasi pembelajaran. Kemudian baru menjadi juara guru berprestasi di tahun 2018. Nah, dari pengalaman inilah memberi kesempatan kepada saya di tahun 2019 sebagai penerima Anugerah Satya Lencana Pendidikan yang diserahkan oleh Menteri Pendidikan. Kemudian di tahun 2019 juga saya mendapat kesempatan untuk ke luar negeri dalam program pertukaran guru seperti itu. Nah, itu sebuah
pencapaian atau pengalaman yang saya pernah miliki, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu. Sekali lagi bukan maksud menyombongkan, tetapi lebih memberikan pengalaman, proses, tidak mengkhianati hasil untuk mencapai hal-hal seperti ini. Namun di balik ini, ketika mencoba di awal, tidak sedikit kegagalan-kegagalan yang pernah saya miliki atau saya lalui. Pernah tidak lolos, kemudian pernah ngirim beberapa kali tidak diikut sertakan. Nah, itu pun menjadi sebuah motivasi dalam mengembangkan diri, memacu diri bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagaimana kita bangkit dan mencoba lagi melakukan yang terbaik mulai dari kelas kita, itulah menjadi penuntun kita menemukan langkah-langkah berikutnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti itu. Boleh Ibu, slide berikutnya. Nah, ketika menulis karya ilmiah dan buku, banyak teman-teman menanya, Pak Budi hebat nulis ya. Padahal yang saya tulis itu adalah dari materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, benda-benda di lingkungan sekitar. Ketika ada buku tematik, merasa kesulitan LKPD-nya, saya mengumpulkan setiap subtema itu, membuatkan LKPD kalau di sekarang disebut, dulu namanya LKS-nya, lembar kerja siswanya, saya kumpulkan itu. Jadilah sebuah buku kecil, benda-benda di lingkungan sekitar, seperti itu. Kemudian ketika mengajari juga di kelas 4, indahnya negeriku, sama, kesulitan mencari lembar kerjanya, saya coba membuat lembar kerja sendiri di setiap subtema tersebut, kemudian kita kumpulkan, kita jadikan buku aktivitas siswa. Nah, jadi ketika menulis buku, kadang kita kan kesulitan mencari ide, padahal ide itu bisa kita dapat dari apa yang sebenarnya kita lakukan. Dari guru itu kan kita membuat bahan ajar, kemudian kita membuat LKPD, coba itu digabung, kalau kita dokumenkan, itu bisa menjadi buku ternyata. Nah, ketika saya tanya kepada teman yang punya penerbitan, saya membuat begini kumpulan kepada murid-murid saya. Apakah boleh dicetak menjadi buku? Oh, boleh nih. Dijadikanlah buku ya. Diterbitkan ISBN-nya, kemudian tidak terlalu mahal ya. Sementara buku itu untuk kalangan sendiri dan sekolah. Nah, beberapa teman ada sih mencoba meminta untuk sebagai referensi, itu silakan. Nah, jadi karya ilmiah atau buku penerbitan yang saya buat itu semua berawal dari ruang-ruang kelas, aktivitas di kelas yang coba saya kembangkan. Seperti itu. Berikutnya, Bu. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2020, guru berprestasi itu mulai tidak ditiadakan karena pandemi. Di 2019 juga masih ada. Nah, kemarin saya dengan Ibu Rus dan Bu Widya juga sudah menyampaikan bahwa di tahun 2020 dan 2021 ini pemilihan ajang guru berprestasi tidak diadakan lagi, namun diganti dengan guru inovatif. Apa itu guru inovatif? Guru inovatif adalah guru yang memiliki wawasan inovasi, menghasilkan karya-karya inovasi, dan konsisten melakukan inovasi untuk pendidikan, khususnya pembelajaran. Nah, ada itu digitalisasi, ada literasi, kegiatan ilmiah, seni budaya, olahraga, kewirausahaan, semua pun itu boleh menjadi guru inovatif. Temukanlah passion Bapak Ibu semuanya. Saya emang senangnya di sini. Dan kita tidak bisa menyamakan semua guru dan semua murid pun memiliki kompetensi atau minat bakat masing-masing. Saya sadar itu ketika sekarang jadi kepala sekolah pun melihat, guru saya ini memiliki potensi-potensi. Ada guru saya pintar sekali nyanyi. Kalau udah dikasih nyanyi pintar sekali. Tapi mungkin ketika dia diberikan IT, dikenalkan IT baru, bisa tapi agak lambat menyesuaikan. Ada guru ini pintar sekali IT. Segala hal tentang IT, belajar IT baru, cepat ditangkap itu. Tapi ketika berbicara mengajak murid seni tampil, di sana kelemahan beliau. Nah, kita tetap harus menghargai. Nah, tetapi dengan potensi guru masing-masing ini juga bisa mendorong inovasi dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh guru tersebut. Itu bisa dikembangkan menjadi inovator. Jadi, temukan passion kita jadi guru itu apa sebenarnya, kecintaan kita terhadap menjadi guru ini di bidang apa kita kuatkan.
tekuni, oh literasi, saya senang menulis, membacakan cerita kepada anak-anak. Mungkin boleh itu dijadikan inovasi, lakukan kegiatan-kegiatan pengembangan literasi. Oh, saya suka digitalisasi saat ini, membuat konten, lakukan. Itu juga inovatif. Nah, itu menurut saya terkait dengan guru inovatif. Lanjut, Ibu. Nah, selain terkait dengan tadi inovasi dengan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk dalam pembelajaran, di tahun 2020 ada juga guru inspiratif. Guru inspiratif itu adalah guru yang konsisten melakukan pengembangan diri dalam melaksanakan tugas profesinya, memberdayakan warga sekolah dan lingkungan sekitar, serta senantiasa berbagi praktek baik di bidang lingkungan, kesehatan, sosial masyarakat, tanggap bencana, organisasi atau masyarakat. Nah, ini bisa mengakomodir bahwa apa potensi yang ada di luar, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dijadikan sebuah praktek baik yang bermanfaat untuk pembelajaran. Nah, ini akan menjadi sebuah, ada ajangnya namanya guru inspiratif. Baik guru inovatif maupun guru inspiratif, akan dikatakan bisa mengikuti itu adalah bila mana Bapak Ibu mampu menuangkan ide-ide Bapak Ibu dalam sebuah tulisan. Seperti itu. Nah, itulah yang akan diadakan oleh kementerian ke depannya, guru inspiratif. Dan sekarang saya pun sedang mengikuti namanya program guru penggerak. Seperti itu. Slide berikutnya, Ibu. Nah, sekarang saya ingin berbagi kiat menjadi guru berprestasi dulu. Lanjut, Ibu. Nah, sekalian, kita mulai dulu dengan merubah pola pikir. Nanti bisa dibagikan kepada Pak Wahyu lebih lengkapnya. Kalau saya mengajak, coba kita mulai dulu rubah pola pikir kita. Mulai dari menjadi. Contoh, ini bukan keahlian saya. Nah, ini biasanya menjadi alasan kita sebagai guru. Ini bukan bidang saya. Coba bagaimana saya dapat mempelajarinya. Saya udah menyerah, udah capek, segini udah jadi guru, udah cukup. Saya akan menemukan solusi lewat hal-hal yang pernah saya pelajari. Ini coba kita mulai dari diri, ubahlah pola pikir. Ya, nah dengan bagus ekosistem yang ada di sekolah tersebut, maka kita akan saling berkompetisi yang sehat, bukan bersaing. Nah, kompetensi meningkat, siap berkompetisi, maka akan terjadi kolaborasi yang positif. Ekosistem sekolah pun akan baik pula. Nah, itu saya ciptakan ketika inisiatif dari dulu, tidak ada pernah bersaing. Kalau saya maju, didukunglah oleh teman. Kalau teman maju, kita yang mendukung. Seperti itu. Sehingga itu kita kolaboratif. Nah, mulai dari diri, kita ubah pola pikir kita. Slide berikutnya, Ibu. Nah, bagaimana kita memiliki keterampilan guru 4C? Nah, ketika dulu ada RPP HOTS gitu, tolong masukkan agar murid kita memiliki keterampilan 4C. Nah, coba kita mulai dari guru dulu memiliki keterampilan tersebut. Kita sadari bahwa pendidikan dan pembelajaran berkembang seiring dengan perubahan zaman. Nah, saat ini di balik pandemi ini, apa sebenarnya bisa kita pelajari? Apa poin yang bisa kita pelajari? Karena tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif saja ke depan, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial. Untuk itu, mari kita mulai dari diri memiliki 4C itu. Pertama, sudahkah kita berpikir kritis dengan kondisi yang ada? Dengan hal-hal apa ada di sekolah bisa kita kritisi? Ya bukan bisa menuntut saja, tetapi kita bisa memberikan solusi, ide, atau gagasan terhadap kepala sekolah, terhadap teman lain. Ayo kita menekan. Kita pun belajar terbuka sekarang menerima ide. Nah, seperti itu. Kedua, kita juga berpikir kreatif. Dari yang tidak ada, kalau tidak ada begini, apa yang kita akan lakukan untuk bisa menghasilkan seperti ini? Jadi tidak berorientasi pada sudah idenya buntu gitu, pokoknya udah nggak usah dipikirkan. Tapi kita kreatif. Nah, kemudian bagaimana membangun komunikasi. Baik kita antar guru, komunikasi ke diri kita lah dulu. Kuatkan ke diri, kemudian kita bangun komunikasi antar teman, komunikasi yang baik dengan kepala sekolah atau nanti dengan yayasan, sehingga terjalin sebuah ekosistem yang baik, hubungan harmonis lewat komunikasi yang bagus. Itu mulai dari guru dulu miliki. Jalin kolaborasi. Kita tidak akan bisa kuat sendiri ke depannya tanpa didukung oleh antar teman. Saat ini kita mungkin kuat,
atau memiliki energi bagus, mari kita berikan yang terbaik. Kalau kita merasa kurang saat ini, jangan rendah hati untuk bertanya kepada teman. Nah, itu saya coba lakukan. Dulu ketika menjadi guru pun saya coba lakukan. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan senior yang mengajarkan, jangan ragu mengajari ibu. Nah, gitu bilang, karena Pak Budi, walaupun Pak Budi masih muda, ajari ibu. Saya senang sekali. Jadi kita enak kolaborasi di sana. Saya pun terbuka ketika menjadi guru muda, tidak menyombongkan diri karena baru IT. Tetap saya menghormati guru-guru yang senior, beliau adalah memiliki pengalaman. Nah, saat ini karena masa pandemi, teknologi yang lebih menuntut kita untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak, kita jalin kolaborasi yang positif di antara kita guru. Karena tidak bisa kita mengandalkan kepala sekolah, menunggu dari kepala sekolah, enggak, kita dulu. Nah, baru kepala sekolah pasti biasanya akan mendukung. Ketika ini terjadi ekosistem yang positif, keterampilan 4C ini, saya yakin di sekolah itu akan terjalin sebuah hubungan yang baik. Guru antar guru akan memiliki kompetensi yang meningkat. Setiap guru akan memiliki jiwa kompetitif yang sehat, karena bukan persaingan, tetapi kompetisi untuk memacu diri yang lebih baik. Seperti itu. Slide berikutnya, Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berbagi 10 langkah menjadi guru kreatif. Ini saya kutip dari akun Instagram Suhu ya, namanya di Instagram. Jadi ini bukan ide saya, tetapi saya coba kemas dengan cara yang berbeda. Ini istilahnya adaptasi, tiru, kemudian saya modifikasi beberapa kalimat sesuai dengan kebutuhan saya. Ada 10 langkah kita menjadi guru kreatif. Pertama, kita nikmati dulu menjadi guru. Temukan passion kita, membangun suasana yang senang, terintegrasi dengan anak. Itu dulu, menikmati dulu menjadi seorang guru. Tidak terbebani. Kalau kita sudah mau memberikan tugas, mau mengajar kepada anak-anak, sudah terbebani, ke sekolah pun kita tidak akan merasa senang. Sudah berat sekali rasanya. Apa yang kita inovasikan, apa yang kita kreatifkan di sekolah, akan terasa berat. Jadi nikmati dulu. Yang kedua, buat berharga. Coba berikan murid itu perhatian. Kata tadi kayak Ibu, hanya disebut nama saja sudah berharga sekali sampai diingat saat ini sampai menjadi guru. Padahal Ibu guru hanya menyebut namanya saja tadi. Ya, Ibu Siti tadi, jika saya tidak salah, hanya disebut namanya saja sudah senang sekali. Seperti itu. Jadi buatlah berharga. Anak pun, setiap anak memiliki berharga. Dia merasa nyaman, mendapat perhatian di kelas tersebut. Sebarkan energi positif. Tentu di dalam setiap keyakinan kita, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berikan energi-energi positif yang bisa membuat anak itu, saya siap belajar. Kenali murid kita dengan berbagai karakteristiknya. Apa potensinya, apa minatnya, apa bakatnya. Itu coba kita kenali. Kemudian berikan 100% kepada anak didik kita di kelas. 100% kepada sekolah kita. Maka murid dan sekolah pun akan memberikan yang lebih kepada kita dalam melakukan aktivitas. Energi-energi itu kita ketika mencoba sesuatu, anak pun akan mendukung, sekolah mendukung. Itu juga memberikan benefit kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak memberikan 100% untuk anak dan sekolah, saya yakin sekolah pun akan memberikan hal yang sama. Doa anak pun akan sama ke kita dalam melaksanakan aktivitas apa yang kita lakukan. Apalagi kita coba ikutkan lomba sekali-sekali, gagal. Buat sesuatu, ikutkan lomba, gagal. Buat sesuatu, mau gini. Saya yakin percobaan berulang-ulang yang dilakukan dengan memberikan 100% dengan keyakinan, suatu saat akan memberikan hasil. Nah, itu yang pernah saya lakukan. Langkah ke-6 di slide berikutnya, Ibu. Nah, selain langkah berikutnya adalah kita bangun coba keterbukaan. Tidak ada guru yang sempurna. Saya pun sudah berprestasi, saya juga merasa membuka diri. Saya siap belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja pun saya menempatkan diri belajar. Sampai saat ini saya ikut beberapa webinar, kemudian saya ikut beberapa kegiatan yang memupuk kita, ya kita harus terus belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketika kita meminta murid belajar, kita juga akan menjadi seorang pembelajar. Yang langkah berikutnya adalah kita punya standar untuk diri kita, juga murid kita.
meneguhkan motivasi, rasa memiliki, menguatkan ikatan antara guru dan murid, bahwa kita ada standarnya untuk bisa. Dapatkan inspirasi. Guru yang efektif dan kreatif dapat memberdayakan lingkungan untuk mendukung efektivitas pengajaran. Jadi lingkungan itu saya yakin ada potensi yang bisa kita kembangkan. Jadi kita tidak hanya mengeluh, tidak ada buku, nggak IT, dan sebenarnya apa potensi yang bisa kita jadikan ide-ide kreatif. Nah, ketika pernah anak mengeluh bosan, Bu, dapat tugas gini aja gitu, coba apa kita emoji, voice note, kemudian yuk diskusi antar temanmu, apa yang kamu dapat di masa pandemi ini. Saya lakukan beberapa percobaan, kadang-kadang di luar kurikulum, namun konteksnya adalah dalam pembelajaran, membelajarkan anak untuk hal-hal yang positif. Kita harus lebih berani seperti itu. Kemudian buat tantangan, nah kayak tadi itu, jangan terpaku hanya kepada menyelesaikan kurikulum saja, tetapi buatlah sebuah tantangan-tantangan unik yang dimana kita bisa ukur anak kita dapat melakukannya. Seperti itu. Nah yang terakhir, apapun kita lakukan, mari kita refleksi. Selalulah berpikir untuk melakukan sesuatu secara lebih baik. Ia tidak pernah terpuas diri dengan apa yang selalu dilakukan. Nah ini penting. Lakukan refleksi sebagai seorang guru. Setiap apa yang kita lakukan, setiap saat, itu perlu kita lakukan. Minta pendapat teman. Tanyakan kepada diri, apa yang sudah saya lakukan, dan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Seperti itu. Boleh berikutnya, Ibu? Nah, ini mohon maaf sebelumnya slide yang saya tadi kirim itu belum lengkap, tetapi ini kita bersama terkait dengan mewujudkan merdeka belajar. Nah, apa yang tadi saya sampaikan itu tentunya bahwa belajar secara menyeluruh untuk anak, kemudian peserta didik sebagai pribadi subjek yang utama guru mengarahkan tujuan kondisi anak, ini tentang terkait dengan merdeka yang belajar yang saat ini sering didengungkan ya, guru menggunakan aneka ragam. Iya, halo Pak Budi. Metode. Nah, yang tadi seperti yang saya sebutkan sebelum kita didik maupun orang tua. Arti, oke. Silakan Ibu. Oh iya, sepertinya sinyalnya. Oke, baik, lanjut Pak. Oke, baik. Boleh Bu ke slide berikutnya Ibu. Jadi saya tidak terlalu membahas sebagai kegiatan Merdeka Belajar. Lanjut Ibu. Nah, intinya kita sama-sama sebagai guru adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang sering didengungkan oleh kementerian saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Nah, yang terpenting saat ini, karena saya diminta untuk berbagi tips terkait dengan public speaking, nah, apa yang saya sebutkan tadi itu sesungguhnya adalah beberapa teknik sudah public speaking. Beberapa Bapak Ibu saya minta pendapat melewat pertanyaan. Nah, yang terpenting dalam kita sebagai pembicara itu, baik itu di kelas lah dulu, baik nanti pun di tingkat lomba, pertama adalah kita kuasai dulu materinya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan, jadi teman yang baik, jaga mood positif kita sebagai guru, kita gunakan berbagai alat bantu atau media, kemudian menggunakan penampilan yang baik, kontak mata, cara berbicara, dan lakukan kreativitas. Nah, itu yang terpenting ketika kita menjadi seorang public speaking di depan kelas kita dulu. Nah, apalagi nanti Bapak Ibu bisa ikut lomba presentasi seperti itu. Nah, itu yang terpenting. Nah, seperti yang saya tampilkan ini. Nah, berikutnya Ibu. Nah, ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk refleksi. Coba dibuat dalam tulisan, kemudian dalam kolom chat, ataupun dalam apa, mungkin saya berikan waktu 2 menit, rasanya cukup. Coba renungkan dan refleksikan. Ya, apa hal yang Anda peroleh dari informasi yang saya sampaikan atau di materi tadi, kemudian apa yang belum Anda kuasai dan apa yang mesti Anda lakukan nanti. Seperti itu. Nanti saya berharap dari Bapak Ibu ada yang akan menyampaikan
pendapatnya seperti itu. Nah, sebelum membuat refleksi ini berakhir, saya serahkan mungkin ke Bu Rus. Kita diskusi dulu, nanti terakhir baru kita refleksi, minta beberapa pendapat. Mungkin seperti itu Bu Rus. Saya kembalikan untuk sesi presentasi saya. Saya cukupkan karena sudah hampir 1 jam. Baik, terima kasih Seperti itu. banyak Nah, Pak. mungkin sebelum berakhir, saya ingin mengutip sedikit ini terkait dengan asas ketertiban satwa. Bapak Ibu, ketika pertama kali saya ditugaskan ke tempat yang baru ya, harus memimpin dari awalnya 8 guru menjadi 35 orang guru memimpin dengan usia saya di 33 tahun, harus memimpin sekitar 12 orang usianya lebih tua daripada saya, itu menjadi tantangan. Nah, ketika itu 1 bulan setelah saya bertugas, saya mengajak foto bersama guru-guru. Nah, kemudian ini saya buatkan foto bersama, dibingkai dan ditulis di depan. Visi kami kita sepakati bersama, mari bebaskan dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Jadi, nilai filosofi yang ingin saya tanamkan, mari kita melayani anak-anak kita. Jadi kita mulai dari anak sekarang. Nah, saya memiliki keyakinan bahwa akan ada kekuatan luar biasa ketika sekelompok orang dalam suatu ekosistem itu sekolah dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Itu akan ada energi yang positif dan itu saya rasakan sampai saat ini. Baik itu ketika dulu berlomba jadi guru maupun saat sekarang ketika menjadi tim kerja, syukur saya dapat diterima dengan baik. Banyak hal-hal perubahan yang kita mulai seperti ini. Saya juga sering mengundang beberapa narasumber untuk memberikan penguatan kepada teman-teman di sekolah, karena ketika saya saja berbicara seperti ini, tentu ada kecanggungan dari hati guru-guru, tapi ketika pihak luar kita ajak berbicara, akan ada memiliki persepsi yang sama. Oh iya, oh ada yang tidak sepakat ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru semua di sini. Saya rasa itu dulu Bu Rus, mungkin lewat seksi diskusi, kita akan dapat hal-hal baru atau mungkin ada saya keterlewatan atau mungkin dari Bapak Ibu punya pengalaman juga bisa kita sharing pada hari ini. Untuk selanjutnya sesi diskusi saya serahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas sharing atau materi yang sudah disampaikannya. Sebentar Pak, berarti ini adalah SD yang sekarang saya pimpin. Saya Pak Budi, saya. Ngaku aja nih. Berarti ini SD yang sekarang Bapak pimpin ya Pak? Betul Ibu, yang tadi di video itu adalah yang SD yang dulu. Iya, iya. Jadi tadi tuh pas saya putar video itu karena Bapak ngirim ke saya tuh setelah saya langsung share screen, saya jadi ingat waktu di Bali itu Pak. Iya, kepala sekolahnya, iya saya ingat waktu itu ke gapuranya masih yang seperti yang Bapak tadi masih seperti itu ya, betul. Ini tempat yang baru Ibu. Jadi saya jujur ada tantangan tersendiri waktu itu. And then tempat yang baru ini gurunya lebih banyak ya Pak? Lebih banyak Ibu, ada 35 tenaga kami. Dan betul. Dia lebih variatif sepertinya ya? Betul Ibu, kita beraneka ragam dari usia, kemudian dari kultur, kemudian banyak. Ini pokoknya ya, ada di balik potensi itu. Iya betul. Tapi betul. Syukur diterima Ibu, itu yang saya rasakan hal positif. Ketika saya ikut guru penggerak, teori-teori guru penggerak saya gunakan pendekatan yang mungkin Ibu Rus yang lebih tahu itu manfaatnya besar sekali. Kayak inquiry apresiatif, bagaimana kita membangun komunikasi yang bagus, ketika saya bisa, teman tidak bisa, bagaimana kita membangun kolaborasi, komunikasi yang baik, itu ternyata dampaknya bagus sekali terhadap ekosistem ini. Saya belum berani mengatakan, saya tidak menyombongkan diri mengatakan, sekolah yang saya pimpin sekarang sudah baik sekali, tidak. Tetapi saya memiliki keyakinan ketika kami akan berjalan bersama ke depannya dengan pola pendekatan seperti ini, kita akan memiliki sebuah kalau saya menyebutnya ini akan ada kekuatan yang kita miliki bersama. Karena di sana kita saling saya mencoba menempatkan diri, pernah menjadi anak muda, saya juga menghormati rekan-rekan saya yang senior, tidak mengabaikan mereka, tetapi kita rangkul bersama. Dan beliau juga menguatkan saya, maju, ibu akan mendukung, dibegitukan oleh beberapa ibu yang usianya lebih tua dari saya. Nah, di sana
ada nilai positif yang saya dapat, Ibu, seperti itu. Baik, luar biasa nih Pak. Jadi ini mematahkan teori jadi kepala sekolah tuh harus yang udah tua, harus senior, harus pengalamannya adalah dulu tuh ada kriteria berapa tahun Pak mengambilnya? Jadi kalau 4 tahun yang lalu ini Bu ya, kepala sekolah tempat saya bertugas itu adalah golongannya yang paling tinggi. Ini untuk guru PNS ini golongan yang paling tinggi. Biasanya rata-rata itu usianya di atas 50 begitu. 50. Nah, tetapi Kota Denpasar sejak tahun lalu mencanangkan melakukan perubahan itu, memberi kesempatan kami yang muda. Jadi di tahun 2020 kemarin ada 7 calon kepala sekolah usianya adalah di bawah 40 tahun. Nah, tapi dilihat lagi. Tapi di sini ini jadi role model. Kebetulan saya juga dibilang ini dijadikan model kepemimpinan. Nah, bagaimana kami juga belum berani mengatakan, kami sudah paling baik, tidak. Tetapi kami punya harapan ketika kesempatan ini diberikan, kami pun akan mencoba yang terbaik untuk sekolah, untuk pendidikan di Denpasar, terutama seperti itu, Ibu. Iya, betul, Pak. Jadi kembali saya sampaikan. Yang tadi tertinggal. Jadi ini mematahkan teori bahwa menjadi kepala sekolah itu harus tua dulu, harus golongan 4B dulu gitu ya Pak. Harus usianya 20 tahun dulu gitu. Karena kebetulan kemarin juga saya membersamai kepala sekolah dari guru penggerak itu. Mereka juga sama Pak, usianya masih ada yang seperti Bapak gitu. Maksudnya masih sangat muda begitu ya, dan ini adalah inspirasi. Sama dengan Pak Wahyu nih. Pak Wahyu juga masih sangat muda, Pak. Saya nggak tahu lebih duluan siapa lahirnya antara Pak Wahyu dengan Pak Budi. Pak Budi ini 84 nih Pak Wahyu. Pak Wahyu di tahun berapa Kak? Pak Wahyu di tahun 80 kan sama. Enggak Bu, saya 94 Ibu. Mantap. Iya. 94 ya Pak? Ini beneran nih? Iya Ibu. Luar biasa. Pak Wahyu 94, Pak Budi 87, saya 84. Berarti saya sama Pak Wahyu bedanya 10 tahun. Jadi ini yang luar biasa. Jadi memang pada akhirnya saat ini mungkin di Merdeka Belajar ini misalnya atau di program penggerak ini memberikan terobosan bahwa siapapun yang dia memiliki ide, memiliki kreativitas, mampu berkarya, dia bisa menjadi siapapun, menjadi apapun begitu ya. Tidak lagi terkendala dengan syarat administratif begitu ya. Termasuk di dalamnya adalah menjadi kepala sekolah yang dalam tanda kutip mungkin kalau masuk di PNS kan dia ada kriterianya, ada tahapan yang memang harus dilalui begitu ya Pak Budi. Dan ini saat ini mungkin hijab-hijab itu tuh udah mulai disingkirin gitu ya. Sektor-sektornya udah nggak muncul lagi. Ini menarik Pak Budi. Jadi sehingga memang kalau kita berprestasi, kalau kita memiliki karya, ya kita bisa menjadi apapun di usia yang semuda di usia yang meskipun masih sangat muda gitu ya Pak ya. Kalau saya jadi ngerefleksi diri nih Bu Wit. Jadi kalau teman saya Pak Budi, teman saya tuh nggak ada yang seusia dengan sama saya. Jadi teman-teman saya tuh pasti seusia Bu Widya gitu. Bu Widya. Dan kalau masih belum aktif speakernya Bu Wit. Jangan bilang lebih tua, lebih senior aja, lebih enak kayaknya. Lebih senior ya. Atau malah kadang-kadang berpikir saya yang ketuaan gitu. Kenapa ya? Kok asosiasinya tuh emak-emak gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Menarik ini materi yang disampaikan oleh Pak Budi. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Budi di sini sebagai inspiring buat kita begitu ya, karena Pak Budi menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat nasional yang mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak langkahnya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti di session terakhir kita bisa melakukan refleksi yang seperti tadi Pak Budi sampaikan. Kira-kira nih gitu, setelah Bapak Ibu, meskipun mungkin Bapak Ibu juga sebagai seorang guru selalu mengimplementasikan tentang bagaimana public speaking begitu ya di kelasnya masing-masing, bagaimana menjadi role model, menjadi aktor, menjadi aktris di kelasnya masing-masing bersama dengan para siswa. Tetapi pada kegiatan hari ini, begitu Bapak Ibu, yang ingin disampaikan oleh Pak Budi setelah kemudian Pak Budi menyampaikan beberapa poin, beberapa materi, misalnya yang diawali dengan adanya inspiring dari video, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat gitu ya, atau misalnya nanti silahkan
sampaikan melalui raise hand misalnya, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini gitu ya. Mungkin ya nggak apa-apa. Nah, caranya kita menjadi maju adalah kita tidak malu mengatakan bahwa saya tuh yang belum dapatnya adalah ini gitu. Jadi itulah salah satu cara bagaimana kita merefleksikan diri bahwa yang saya belum punya adalah ini gitu. Jujur sesama kita atau jujur kepada diri kita dan disampaikan kepada orang lain itu bukan hal yang aib gitu. Nah, ini yang ingin kita gali gitu. Jadi supaya kita nanti mengetahui SWOT-nya itu memang beneran dan nanti mudah-mudahan ada feedback gitu ya. Mungkin nanti feedbacknya dari Pak Budi bisa, dari Bu bisa, dari Bapak Kepala Sekolah Pak Wahyu bisa, dari siapapun bisa. Nah, harapannya adalah silahkan Bapak Ibu nanti di session yang terakhir silakan dituliskan di kolom chatnya, misalnya setelah kegiatan hari ini, misalnya setelah Pak Budi menyampaikan materi, maka saya misalnya mendapatkan apa. Tapi sampaikan yang belum saya yang belum saya miliki, yang masih menjadi kelemahannya adalah apa gitu kekurangannya. Terus nanti sampaikan, jika mendapatkan sesuatu, kira-kira apa yang mau dilakukan, langkah apa yang mau Ibu Bapak praktekkan setelah hari ini saya mendapatkan konsep atau materi atau pengalaman yang misalnya inspiratif susah banget ya, inspiratif dari Pak Budi gitu. Apa yang mau dilakukan? Mau dipraktekkan di kelas misalnya, mau membuat apa dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya. Baik, sebelum ke sana, Bapak Ibu sambil menunggu kira-kira apa yang menjadi refleksi dari Bapak dan Ibu, boleh Bapak Ibu saya buka dengan session tanya jawab. Mangga, ada Bu Samtia, ada Pak Wahyu, ada Bu Lina, ada Bu Ai, ada Bu Eli, ada Bu Dewi, ada Pak Yusuf, ada Bu Erlina, ada yang akan ditanyakan. Mumpung aktornya ada di sini nih, sayang kalau kita tidak sama-sama untuk mencari tahu gitu. Baik, silahkan. Ada yang akan ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau saya bukan peneliti, nanti pertanyaannya habis sama saya soalnya. Ini karena saya memposisikan diri dengan Bu Wid, memposisikan diri sebagai seorang peneliti yang mau melihat bagaimana kemudian hasil dari uji coba produknya melalui kegiatan pelatihan ini. Ada tidak misalnya tadi tuh refleksinya, ada tidak feedbacknya, ada tidak peningkatan yang kemudian dimiliki oleh guru ketika kemudian diberikan treatment begitu. Jadi saya memposisikan diri sebagai seorang peneliti nih, tapi kadang-kadang nggak bisa ngerem Bu. Baik, silakan Bapak Ibu. Ustazah, siap. Izin barangkali. Monggo Pak Kepala. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saya sungguh terinspirasi sebenarnya Bapak. Insya Allah kalau kami lihat rekan-rekan guru, apa yang saya rasakan pun sebagai guru, dalam proses mengajar itu tidak jauh beda seperti yang Bapak rasakan. Bagaimana interaksi dengan anak, pengabdian terhadap sekolah maupun anak dan orang tua, dan sebagainya. Kelemahan kami ini adalah meningkatkan jenjang karir kami. Jadi yang itu menjadi sebuah rutinitas yang memang tidak kami kembangkan ke dalam hal-hal seperti itu. Persiapan menjadi guru teladan misalkan. Jadi hanya sebatas untuk mengajar di sekolah satu itu saja sudah. Jadi tidak ada motivasi atau inspirasi untuk mengembangkan diri ke tingkat yang lebih luas lagi. Satu, mungkin keterbatasan tentang informasi atau mungkin hal-hal yang lainnya. Sebenarnya untuk menjadi guru berprestasi ini, kalau kami belajar dari yang tadi Bapak sampaikan, pada dasarnya tidak teramat sangat sulit, asalkan kita mau apa tidak. Saya kira seperti itu. Nah, kayaknya perubahan pola pikir, perubahan perubahan model guru yang memang kita hanya sekedar datang, kemudian mengajar dan pulang, itu harus dirubah 100% kelihatannya. Memang guru itu harus punya cita-cita, tidak hanya sekedar mengajar. Tetapi guru itu memang harus punya cita-cita yang lebih mengajar, yang lebih luas lagi, di tempat yang lebih jenjang lebih luas lagi, bahkan tingkat nasional, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan. Saya kira apa yang tadi Bapak sampaikan sudah sangat menginspirasi kami, kemudian step-step yang harus dilakukannya pun sudah ada jelas gambarannya, tinggal kita mau atau tidak. Itu barangkali yang saya memang PR buat saya pribadi barangkali, maupun juga buat rekan-rekan yang lainnya. Ya,
sayang sekali mungkin nanti kalau kami bisa punya nomor Bapak, kalau untuk atau ada grup bisa kali berbagi sharing, berbagi informasi akan lebih bermanfaat buat kami semuanya. Jika Bapak berkenan mungkin Ibu Rusi atau Bapak atau Ibu Widya bisa membantu itu semua. Itu saja barangkali Bapak, terima kasih atas sharingnya luar biasanya hari ini, sangat bermanfaat sekali buat kami semuanya. Terima kasih, mari Bapak silakan. Assalamualaikum. Salam Pak Wahyu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu. Jadi begitu tuh Pak Budi. Sebenarnya memang yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, keinginan gitu ya, niat itu menjadi sangat penting begitu ya Pak ya. Dan mungkin Pak Wahyu boleh juga tuh ditambah nitip, ini titipan, pesan titipan. Ditambah tipsnya tuh bagaimana kemudian supaya kita ini misalnya tidak yang tadi Pak Wahyu sampaikan, tidak merasa bahwa ya udah deh di sini aja gitu. Artinya kita punya open mind mungkin ya, bagaimana caranya kita berubah mindset berpikir sehingga lebih open mind. Nah ini kan kadang-kadang memang sangat sulit dipraktekkan gitu Pak Budi nih sebagai seorang guru gitu ya. Apalagi mungkin gurunya di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar gitu. Nah mungkin Pak Budi bisa berbagi, monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu, benar sekali, ini sedar sharing lagi ya, berbagi. Mungkin Pak Wahyu di sekolah swasta ini ya? Betul Pak. Betul ya. Nah, tentu ketika saya ngobrol dengan beberapa diundang juga seperti ini, mereka persamaannya sama. Buat apa? Toh juga kami guru swasta nggak ada terlalu begini begitu kan, itu jenjang karir. Kalau Anda ASN kan udah pasti kalau bagus ya jadi kepala sekolah, jadi pengawas, mungkin jadi apa seperti itu. Saya ketika tahun 2009 diangkat, tidak terbayang ini mau jadi guru, ada jadi jenjang kepala sekolah, golongan, kepangkatan, tidak ngerti itu Pak Wahyu. Yang saya pikirkan adalah apa yang saya lakukan di kelas saya dengan anak saya. Itu yang coba saya kuatkan dulu ke dalam. Ketika saya melihat kalau hanya sekedar mengajar, kemudian saya kalau saya ke sekolah, ke kelas itu memberikan materi, memberikan ulangan kepada anak, habis itu pulang, itu saya hanya mengajar aja. Siapapun bisa. Tetapi ketika saya memberikan ada nilai-nilai kehidupan yang bisa saya berikan kepada anak-anak, ada sebuah keteladanan contoh yang saya bisa berikan kepada anak-anak didik saya sebagai seorang pribadi, guru, bukan hanya pengetahuan tapi juga sikap dan keterampilan, maka saya mengingatkan itu adalah saya mendidik ada anak-anak. Ada sebuah, mungkin saya tidak menyebut setiap agama sama ya, tetapi keyakinan saya ketika kita memberikan sesuatu lebih kepada anak itu juga sebuah sedekah ya, kalau di keyakinan saya namanya yadnya atau pemberian. Itu kan persembahan kepada Tuhan, bahwa apa yang kita berikan dengan baik itu mendidik kita. Tetapi berkembang setelah saya melakukan itu terbaik, terus belajar, ternyata tidak hanya sekedar mengajar dan mendidik saja kita, tetapi kita harus juga meng-create sesuatu, melakukan, menciptakan hal-hal baru yang melibatkan apa yang ada di lingkungan kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Bukan lagi untuk diri kita maupun anak didik kita, tetapi lebih luas kepada rekan-rekan guru kita, kepada masyarakat kita. Itu kita disebut dengan menginspirasi, Bapak. Nah, tatkala itu semua saya lakukan dengan tulus, tidak ada iming-iming mau jadi guru berprestasi, jauh rasanya dulu itu. Tidak pernah terbayang saya, apa sih guru berprestasi itu? Cuma ketika setiap langkah yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh di ruang kelas, kepada sekolah, tanpa pamrih, hanya sekedar, dibilang cari perhatian kepala sekolah gitu umpamanya, banyak saya masukkan, kemudian saya ikut organisasi ke sini, kamu ambisi sekali ya jadi orang. Saya hanya melakukan untuk saya menemukan passion, kecintaan saya terhadap profesi ini. Bilang saya mencintai guru. Apapun yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Saya ikut organisasi pramuka, karena di pramuka saya mendapat pendidikan karakter. Saya tergabung di komunitas lingkungan. Bagi saya pendidikan lingkungan itu penting dididik kepada anak-anak. Saya masuk ke organisasi profesi, saya melihat banyak permasalahan guru-guru yang dihadapi tidak dapat disuarakan di sana. Tapi kita harus berani menyuarakan di sana. Nah, lewat pengembangan diri itu adalah beberapa jalan yang saya temukan. Ada begini, ada jalan begini untuk kita guru. Saya coba itu. Apakah selalu berhasil? Tidak, sedikit kegagalan pernah saya lalui. Ikut ini, saya coba. Ada ketika LIPI selalu memberi kesempatan, Ibu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selalu memberikan
reward kepada guru-guru yang melakukan penelitian. Saya tidak pernah lolos satupun kegiatan itu. Saya pelajari setiap tahun apa sih yang dibuat. Tidak pernah lolos kegiatan itu. Di tahun 2014 di Kota Denpasar juga diadakan kayak Innovation Center namanya oleh Bapak Wali Kota. Guru-guru juga diberi kesempatan untuk beradu. Saya tidak pernah lolos sama sekali, Ibu. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan saya belajar dari teman yang lolos. Apa sih kamu buat dari sekolah itu? Oh, mereka membuat sederhana tetapi memiliki dampak. Oh, saya coba di sekolah saya gitu. Nah, dari sana baru ada jalan. Oh, baru lolos kegiatan gini. Sedangkan kementerian sejak tahun 2015 itu sudah membuka ruang, memberi kesempatan kepada setiap guru yang mau seperti Ibu Rusi tadi bilang, kepada siapa yang mau berkarya sejak tahun 2015. Saya masih ingat ketika Pak Anies Baswedan sebagai menteri memberikan kesempatan guru menulis artikel itu, Bu. Itu adalah salah satu motivasi saya mengikuti kegiatan di pusat. Itu awalnya saya lolos. Dari sana saya banyak belajar meniru apa praktek baik dari guru-guru lain yang ada di nasional. Kemudian saya coba adopsi di ruang kelas. Nah, dari sanalah baru bisa mengembangkan. Jadi bukan benefitnya tentang menjadi apa nantinya, tetapi apa yang kita lakukan saat ini. Nah, itu yang coba saya terapkan, Pak Wahyu. Mungkin seiring berjalannya waktulah Tuhan mungkin memberi jalan saya harus menjadi pemimpin saat ini. Tadi dalam pikiran saya, apakah kepala sekolah tujuan akhir daripada menjadi guru? Tidak bagi saya. Tetap saya adalah pendidikan untuk anak-anak yang lebih baik. Itu yang menjadi motivasi saya. Nah, mungkin ini menjadi guru. Dan itu juga saya katakan kepada guru-guru saya. Saya juga tidak tahu lama ini menjadi kepala sekolah, karena ini hanya tugas tambahan. Kalau besok dijadikan guru, kembali jadi guru. Nah, tapi bagaimana mendorong teman-teman, nah, seperti tadi kemampuan dan kemauan, itu yang terpenting. Mau enggak dulu? Kemampuan itu akan menjalani. Yang penting mari niatkan dulu kemauan itu. Saya yakin saya dipertemukan dengan Bu Rus, Bu Widya, kita ngobrol, itu obrolan positif. Diberikan penguatan, diberikan pendampingan oleh peneliti seperti itu juga menguatkan kita. Seperti itu. Bahwa ketika Pak Wahyu dan teman-teman mengikuti kegiatan ini, saya yakin bukan karena kebetulan, tetapi pasti memiliki niatan yang baik untuk mengembangkan anak didik kita, mengembangkan sekolah ke lebih baik lagi. Seperti itu, maka kita dipertemukan lewat virtual seperti ini. Semangat Pak Wahyu, luar biasa juga Pak Wahyu. Terima kasih. Nah, itu umpan balik saya. Baik, matur suwun Pak Budi. Pak Wahyu sama tuh keywordnya. Saya juga dulu ketika sekolahnya, bahkan ketika kuliah tuh, baru saat kuliah saya tahu ada profesi dosen. Kebangetan banget ya. Jadi pada saat SD itu saya nggak tahu Bu, ada profesi dosen. Mana saya tahu yang ada yang namanya dosen. Tapi memang karena selalu berusaha tetap belajarnya sungguh-sungguh, setiap apapun yang saya hadapi, ya udah saya berusaha untuk sungguh-sungguh. Ketika tadi trial and error, bukan berarti saya juga nggak pernah gagal. Banyak banget gagal. Tapi akhirnya kemudian harus tahu sekarang. Baik, Pak Budi sebentar. Bu Widya ada yang akan disampaikan? Baik Bu Lucy, mungkin sedikit saja ya. Saya ini luar biasa kalau Pak Budinya, kalau memang yang bicara yang menjalankan gitu, yang merasakan bagaimana dari awal itu enak sebenarnya kedengarannya gitu. Jadi ini teman-teman karena ini satu frekuensi sama-sama guru. Nah kemudian kalau memang Pak Budi bisa, berarti teman-teman guru pasti jauh lebih bisa gitu, jauh lebih bisa. Saya juga agak terkejut gitu, Pak Budi sekarang udah jadi kepala sekolah. Kemarin kita duduk bersama belum ya Pak? Dulu belum, dulu masih guru. Memang ada reward ya untuk guru berprestasi ya, menjadi kepala sekolah atau kalau nggak salah seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang beliau juga sudah jadi kepala sekolah dan ini luar biasa. Cuma satu tadi yang saya tangkap dari Pak Budi ya, yang ini juga menginspirasi saya, yang memang saya yakini seperti itu juga bagaimana mengelola, karena ini ada Pak Wahyu ya. Pak Wahyu itu ibaratnya apa ya namanya ya, masinisnya lah ya untuk koridor guru-guru gitu ya. Memang kalau saya dengan Pak Budi, Bu Rusi mungkin bisa satu intan juga karena kita mengelola guru Pak gitu. Jadi yang tadi saya dengar dari Pak Budi, karena setiap guru punya karakternya beda-beda, macam-macam.
Kemudian tidak bisa kita paksakan umpamanya guru yang senior yang memang apa namanya kemampuan IT-nya belum baik, maka kemudian diminta untuk bisa IT dan sebagainya karena itu bicaranya skill. Jadi tidak bisa langsung simsalabim gitu. Tapi perlu didampingi dan itu saya rasa di Amalia sudah melakukan itu Pak Wahyu dengan timnya sudah bisa mendampingi guru-guru sesuai dengan karakteristiknya gitu. Jadi kalau guru-guru yang senior itu jam kerja jam terbangnya itu udah luar biasa. Anak yang seperti ini penanganan seperti ini gitu. Jadi kalau umpamanya guru-guru senior ini nggak usah ditanya. Jadi kalau umpamanya anak seperti ini udah nilai belajarnya kurang begini, oh caranya seperti ini. Cuma mungkin Pak Wahyu ya mungkin seperti yang tadi Pak Budi sampaikan. Jadi itu tuh sebenarnya bisa jadi artikel sebenarnya karena sudah masuk di problem solving Pak. Jadi best practices atau praktek-praktek baik di kelas itu sebenarnya sudah dilakukan bertahun-tahun oleh teman-teman guru, cuma memang tidak kemudian dituliskan. Kalau rasa kalau umpamanya guru-guru punya kesempatan bikin coret-coretan tiap hari, ini ada anak bermasalah, hasil belajarnya kurang, mata pelajarannya ini rendah, bagaimana caranya? Saya rasa problem solving-nya sudah ada, cuma hanya mungkin perlu pendampingan, selalu pendampingan. Makanya program kami ini memang namanya program pendampingan. Gitu. Pendampingan itu sesuai dengan kemampuannya guru dulu. Jadi berangkat dari kebutuhan guru. Soalnya kalau guru nggak butuh, susah juga kita tidak bisa mendampingi. Yang namanya mendampingi, emang gurunya butuh gitu. Kalau umpamanya gurunya nggak butuh, mau bikin artikel, saya nggak butuh. Nah, kita bingung mendampinginya. Jadi mungkin guru mudah-mudahan sudah jalan juga gitu ya, ada SIM PKB-nya. Ini sebenarnya SIM PKB itu berangkat dari kebutuhan guru gitu. Guru butuh apa? Adanya di sana kita bisa membaca kebutuhan guru. Jadi dari situlah kalau memang dibutuhkan dan kita datang untuk mendampingi, rasanya pas banget gitu. Ibaratnya kalau lagi haus, udah itu dapat es kelapa dingin-dingin gitu kan, pas banget gitu. Seperti itu. Jadi berangkat dari kebutuhan guru harus tahu sendiri, seperti Bu Rusi katakan, guru harus memetakan sendiri apa kebutuhannya, sampaikan oleh Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Saya butuh IT, saya harus bisa buat video, Pak Wahyu. Saya mau buat buku kayak Pak Budi, Pak Wahyu. Saya mau jadi guru berprestasi kayak Pak Budi. Oh, mangga itu. Luar biasa. Jadi kami juga memberikan kontribusi dalam hal ini walaupun sedikit. Wah, ini memberikan memotivasi guru-guru SD Amalia untuk bisa memiliki kompetensi setara dengan guru berprestasi. Itu saja mungkin Bu Rusi. Soalnya kalau dikasih waktu suka nggak bisa ngerem diri nih. Baik, terima kasih banyak Bu Wid. Mangga Bu Rusi. Siap. Saya nggak tahu apakah sinyal di saya atau di Bu Wid yang agak trouble. Selanjutnya Bu Wid, ada yang akan untuk uji coba produknya? Apakah ada yang masih harus dilakukan? Oke, baik. Bu Rusi, sinyalnya bagus nggak diterimanya? Oke, sekarang bagus. Oke. Mungkin ada instrumen yang memang bisa di-share nanti kepada Bapak Ibu guru sebagai bahan refleksi begitu ya. Pak Wahyu sudah. Oke. Mau dipraktekkan atau tidak, Bu Wid? Sepertinya tidak. Mungkin nanti di akhir di sesi kedua aja nanti jika akan nanti menyampaikan. Ya. Baik, siap. Baik, Bapak Ibu silahkan ada yang akan menyampaikan apa yang sudah didapat hari ini terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi. Kita berusaha untuk bersama-sama merefleksikan diri karena kunci suksesnya adalah salah satu di antaranya dengan bagaimana kita memahami diri kita, apa kurangnya kita dan kita nanti apa lebihnya nanti apa yang kita lakukan karena kita sekarang menambah. Baik, ada yang akan disampaikan? Silahkan. Mau di chat boleh, mau raise hand boleh, mau langsung disampaikan juga boleh. Bu siapa ya? Bu Erlina? Nggak usah deh. Kenapa emang? Nggak usah, kosongkan aja berarti. Nggak apa-apa, strip. Nanti juga kayaknya di sekolahnya masih pada ini nih, banyak kegiatan. Baik, atau Bu Dewi?
Baik, atau mungkin kayaknya Bu Ai. Bu Ai, ada yang akan disampaikan setelah kegiatan hari ini? Cukup Ibu, terima kasih. Baik, siap. Nanti Ibu Bapak boleh menyampaikan kepada saya mungkin ya terkait kegiatan hari ini, biar nanti menjadi refleksi dan dan nanti ada feedback yang sudah dilakukan dalam setiap kegiatan. Baik, Ananda Siti Farido, boleh bantu Ibu untuk share link absen, nak? Ya Ibu, sebentar. Oke, baik. Bapak Ibu silahkan nanti boleh diisi absennya untuk kemudian juga nanti bisa langsung mengunduh sertifikatnya dan langsung kita untuk foto bersama. Baik, ada yang akan ditanyakan kembali, Bapak Ibu silahkan. Mumpung ada Pak Budinya. Bu Yoyo, silahkan Bunda. Baik, masih ada Bapak Ibu sambil menunggu Ibu, iya, ada Ibu Siti Farido untuk nge-share atau dari Ibu saja tidak apa-apa, Farido? Ketemu? Ada? Boleh Bu, dari Ibu aja. Baik, karena absen dari saya berarti Ibu Siti Farido yang harus nanya nih. Baik, ada yang akan ditanyakan? Silahkan Ibu Siti Farido. Public speaking, oke. Ibu Bapak saya share untuk absennya ya, mangga silahkan. Ibu Bapak boleh langsung mengisinya. Saya sematkan di link chat Zoom meetingnya. Mangga silahkan. Baik Pak Budi, saya kembali ke Pak Budi untuk satu lagi pertanyaan. Berarti Pak Budi selain juga memang sebenarnya memang sudah disampaikan Pak Budi ya bahwa salah satu prestis atau salah satu prestasi yang diberikan atau reward yang diberikan dari kementerian jika memang kita menjadi nominasi guru berprestasi, dia akan diinisiasi untuk menjadi kepala sekolah begitu ya Pak ya. Selain karena itu memang mungkin karena kemampuan diri itu menjadi salah satu faktor terbesar mungkin ya Pak ya untuk kemudian kita pada akhirnya itu tadi mau menjadi seperti apa itu dia lebih mudah begitu Pak ya. Karena memang kita memiliki potensi yang kemudian akhirnya orang bisa kalau saya tuh apa ya Pak, jadi gampang nih. Jadi akhirnya kalau ngelihat suasana sekarang gitu Pak, Merdeka Belajar itu memang memberikan peluang kepada siapapun untuk menjadi apapun begitu. Padahal itu tuh kalau saya ngamatin, saya tuh ngerasa banget gitu. Dan tinggal tadi keywordnya adalah kitanya mau apa enggak ya gitu. Open mind enggak ya gitu ya. Bisa enggak kita merubah mindset berpikir? Karena sebenarnya semua infrastrukturnya itu sudah sangat memadai kalau menurut saya. Apakah itu juga misalnya terjadi di guru-guru berprestasi Pak? Atau misalnya kan pasti jam terbangnya udah tinggi tuh Pak, udah kemana-mana. Kemarin aja pas kita FGD, guru ini lagi di Kemendikbud, guru ini lagi di sini, guru ini lagi di situ. Aduh, susah banget ketemu buat jumpa sama guru-guru berprestasi. Baik, Pak Budi, silahkan. Oke, baik terima kasih Bu. Terkait dengan reward, saya tidak tahu ini apakah reward atau tidak, karena ketika kemarin setelah ikut guru berprestasi, saya dapat kesempatan bertemu dengan beberapa pejabat, diantaranya mereka bertanya. Saya hanya menyampaikan bahwa sepertinya sudah saatnya diberi kesempatan kepada orang-orang yang memang memiliki kompetensi. Bukan artinya baik di tingkat apapun, janganlah hanya sebatas ya kedekatan tertentu seperti itu. Saya hanya menyarankan, saya bukan orang politik di dalamnya, saya hanya seorang pendidik di mana menyampaikan setiap orang pun diberi. Nah, akhirnya waktu itu jika Bapak diberi kesempatan sebagai pemimpin di sekolah, apakah Bapak siap gitu kan? Kalau memang siap, saya katakan harus siap, namanya tugas seperti itu. Tetapi kan ada namanya kelayakan juga dari segi. Nah, kebetulan akhirnya ketika golongan saya sampai, saya langsung ditawarkan ini, bukan saya meminta gitu, ditawarkan Pak Budi, Bapak akan dicoba untuk ikut tes calon kepala sekolah. Namun akhirnya pandemi. Nah, singkat cerita, akhirnya entah bagaimana kebijakannya dicoba langsung dijadikan PLT.
Nah, saya bilang bukan saya saja kan itu, banyaklah, bukan termasuk guru berprestasi pun, tetapi yang memiliki kompetensi dan dirasa siap diberi kesempatan di Kota Denpasar seperti itu. Jadi pemerintahnya sudah mulai di kalangan pengambil kebijakan sudah mulai berpikir ini generasinya sudah sepertinya udah mulai perlu ada perubahan karena kalau pandemi ini seperti itu, karena melihat kepala sekolah ketika diminta data lewat link ini banyak bingung, sehingga yang pensiun langsung diganti dengan yang muda-muda seperti itu. Tapi dipilih juga secara kompetensi, attitude-nya juga seperti itu. Nah, lagi sekali seperti yang dikatakan Bu Widi tadi, bahwa mau tidak kita menuliskan apa yang pernah kita lakukan adalah sebuah, betul ya, kita itu keterampilan, tidak semua guru sama kok mau menulis kayak saya atau mau mencoba sesuatu, tentu punya passion-nya masing-masing. Bahkan ini saya sedang proses, Ibu. Sekarang saya lebih ke sukses itu bukan saya sekarang lagi, tapi bagaimana membuat orang lain ikut sukses gitu. Saya sedang menggalangkan teman-teman di sekolah ini, guru-guru, dan proses ini yang mungkin bisa dicoba oleh Pak Wahyu. Saya mengajak teman-teman nulis puisi dulu, Ibu. Kan dulu saya mengajak guru di luar nulis puisi, yang saya pernah kasih buku ke Bu Rus. Saya mengajak teman-teman nulis puisi. Kalau enggak bisa puisi, coba gurunya nulis pantun. Yang sederhana, yang penting menulis, di mana di akhir September ini saya akan bukukan. Tetapi saya akan review sendiri langsung bersama tim, saya bentuk teman, kebetulan ada yang satu frekuensi nih, senang menulis, coba kita ajak teman-teman dari menulis. Ini syukur Bu, yang awalnya pendiam guru itu, ternyata memiliki bakat menulis puisi itu bagus sekali. Saya heran, awalnya Ibu ini kok, kita kan lagi sekali bukan menyudutkan orang, sudah yang tadi, sudah kategori usia, tidak terlalu bicara IT, tapi ketika kita gali dengan memberikan keterbukaan, kebebasan melakukan sesuatu, merdeka, mungkin beliau menghasilkan sebuah puisi yang bagus, Ibu. Saya tanya, Ibu nyari di mana? Enggak, saya buat sendiri. Itu. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Bu Widi, selain kemauan, coba kita membuka kesempatan. Nah, kesempatan itu coba dari hal-hal sederhana dulu. Belumlah mungkin karya ilmiah, itu belum saya nuntut guru-guru saya. Nanti sampai jalan akan coba, saya coba dengan menulis puisi nih Pak. Dan sampai tadi info sudah ada dari, ini udah 20 puisi yang terkumpul dari teman-teman. Ya mungkin ini kita akan coba publis, kita revisi, siapa tahu nanti jadi buku. Karena pengalaman saya menulis itu gini, bukan masalah bagus tidaknya pertama, tetapi mau selesaikan apa tidak gitu. Nanti selesai dulu nulis. Kalau kita dari awal udah revisi, jadi kita jadinya reviewer bukan jadi penulis nanti. Yang penting selesai dulu, dikumpulkan, nanti baca. Kalau kurang buat yang lain, buat yang lain. Itu akan ada perbaikan. Nah itulah refleksi pentingnya seperti itu, Ibu. Kan begitu mungkin Ibu. Terus karena saya ketika ikut lomba itu juga memiliki pendamping Ibu dari Undiksa, tapi karena waktu itu belum kenal dengan Ibu Rus. Nah apalagi sekarang ada Universitas Juanda yang membuka ruang seperti itu, ya mari kita berdayakan, mungkin manfaatkan kompetensi para dosen itu untuk kita, karena kita juga sadar diri ya, ternyata dari jadi guru walaupun memiliki kemauan, tekad yang kuat, banyak hal kok yang masih kita perlu kuatkan. Nah itulah pentingnya pendampingan seperti ini. Saya pun merasakan berterima kasih sekali diingatkan oleh Bu Rus, Bu Widi, dan ketika dosen-dosen dulu membantu membimbing saya kalau ketika berbicara kayak ilmiah di luar kompetensi saya tidak mengatakan sudah paling hebat ya. Saya juga masih bertanya dulu kepada yang lebih tahu. Ya salah satunya adalah para akademisi, diantaranya dosen. Nah seperti itu Ibu, terkait dengan pandangan saya terkait dengan umpan baliknya. Baik, terima kasih banyak. Menarik saya kira nih tipsnya Pak Wahyu, bisa diimplementasikan. Nulis aja tuh semuanya, terus dijadikan buku, jadi nanti karyanya banyak banget punya Amalia, dulu udah banyak. Sekarang tambah banyak nih Pak Wahyu nih, luar biasa nih. Baik, Bu Wid sudah disampaikan untuk instrumennya? Instrumennya belum, nanti di sesi kedua aja untuk instrumennya nanti saya start. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, karena sudah pukul 11, maka demikian mungkin kegiatan kita di Coba Produk kriteria public speaking. Berarti nanti penyebaran instrumen di sesi kedua, Bu Wid ya? Ya. Baik, boleh kita ambil foto bersama? Sudah diambil foto bersama kan, Ananda? Semuanya pasang muka dulu. Oh, pasang muka, ya.
Boleh diaktifkan dulu kameranya, Ibu Bapak. Pasang muka, dipasang ya Pak mukanya. Nah. Ayo dipasang dulu. Nah, pengennya tuh Pak Budi dari tadi kayaknya begini pengennya. Baik, silakan Ananda Ido. Siap, Bu. Pasang gaya yang terbaik. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Nak? Biasa kayak tadi. Kita ulang lagi ya, sekali lagi. Saya juga coba. Oke, slide kedua. Ini ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Udah. Baik, terima kasih kembali Ananda Ido. Baik, Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita uji coba produk untuk public speaking dalam rangka kriteria penilaian guru berprestasi untuk model yang kita akan laporkan terkait diseminasi kita siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Budi yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan uji coba produk siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya Pak. Boleh Bapak yang ke Jawa Barat atau kami yang ke Bali deh, bareng-bareng. Oh ya, ke Bali Bu. Pariwisata kami lagi lesu saat ini. Mari ke Bali, yang penting jaga kesehatan, protokol. Bali open kayaknya untuk pariwisata, kami sedang kondisi lesu. Ibu, saya mengucapkan terima kasih juga dan mohon maaf tentunya jika dalam percakapan tadi ada hal yang kurang berkenan atau saya salah ucap. Sekali lagi saya dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf dan juga memberikan terima kasih teman-teman di sini. Saya ajak diskusi tadi seperti itu. Seperti itu Ibu. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Wahyu. Salam untuk teman-teman semua. Sukses pokoknya. Sama-sama Pak Budi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita tutup dulu kegiatan hari ini Terima dengan kasih Bu Lucy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di pukul 15:30 Bapak Ibu ya. Maka kita sholat asar. Siap Bu Lucy. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Budi, Bu Widya, dan Bapak Ibu semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.